Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miroth, yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris juga disebut ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faraid yang bermakna ketentuan, bagian, dan ukuran. Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur yang sering diistilahkan dengan rukun waris. Dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris, dipaparkan bahwa rukun warisan ada 3, yaitu 1. Waris, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Seorang berhak mendapatkan harta warisan karena salah satu dari 3 sebab, yaitu hubungan wala, hubungan darah, hubungan pernikahan, dan hubungan wala. B. Muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan hartanya kepada ahli waris, baik meninggal secara hakiki, dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, adapun hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah, yang artinya jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu faraid tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam suatu daerah atau wilayah tidak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu mawaris, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosanya. Kemudian B. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Dalam kajian fikih Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4. Yang pertama, sebab nasab atau hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab hakiki, artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas ataupun leluhur si mayit. Yang kedua, sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah ini adalah berkumpulnya suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah baru dalam ilmu mawaris seperti jawil purut, asobah, dan jawil arham, serta istilah purut muqaddarah. Kemudian yang ketiga, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Yang keempat, sebab kesamaan agama. Ketika seseorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah maupun wala atau memerdekakan budak, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam. C. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu al-its atau mahjub biwasfi, atau terhalang karena adanya sifat tertentu. Mereka adalah orang-orang yang pertama, 1. Pembunuh. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak akan berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Kemudian yang kedua, budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, orang tuanya juga tidak berhak mendapatkan warisan dari anaknya yang berstatus budak. Karena ketika seseorang menjadi budak, ia berada di bawah penguasaan orang lain. Yang ketiga, orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang keempat, perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non-muslim atau kafir meskipun itu keluarganya sendiri. Demikian pun sebaliknya. D. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Dalam pembagian harta warisan, terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu. Dan sebagai lain, ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Berikut beberapa ahli waris yang hanya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun ahli waris ada. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Anak perempuan, 3. Bapak, 4. Ibu, 5. Suami, dan 6. Istri. Permasalahan ahli waris. 1. Klasifikasi ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang hanya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut.
zawil furu', yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran. Asabah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan, sedangkan mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain. Yang kedua, furudul muqaddarah, yaitu yang dimaksud dengan furudul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Sudah. Ketiga, zawil furu'. Zawil furu' adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furud. Adapun rincian-rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Yang keempat, khorowain. Khorowain artinya dua yang terang, yaitu dua masalah yang terang cara penyelesaiannya. Disebut khorowain karena kemasyhurannya sebagai bagaikan bintang yang terang. Masalah khorowain istilah lainnya adalah umariyatain karena cara penyelesaiannya diperkenalkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masalah khorowain terjadi hanya dua kemungkinan. Satu, pembagian warisan jika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Yang kedua, pembagian warisan jika ahli warisnya istri, ibu, dan bapak. Yang kelima, musyarakah. Musyarakah atau musyarikah ialah yang diserikatkan, yaitu jika ahli waris yang dalam perhitungan mewaris memperoleh warisan akan tetapi tidak memperolehnya, maka ahli waris tersebut disyariatkan kepada ahli waris yang memperoleh bagian. Yang keenam, akadariyah. Akadariyah artinya mengeruhkan atau menyusahkan, yaitu kakek menyusahkan saudara perempuan dalam pembagian harta warisan. Warisan ini terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara perempuan kandung, atau sebapak dan sekakek. Kemudian yang kedua, wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa wasiah yang berarti pesan. Sedangkan menurut istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. B. Hukum wasiat. Landasan hukum wasiat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jika dilihat dari segi cara objek wasiat, maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A. Wajib. Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, fidyah, puasa dan lain-lain yang merupakan hutang yang wajib ditunaikan. 2. Sunnah. Sunnah apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dikuatkan oleh jumhur ulama termasuk di dalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. B. Wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga harta. Jika lebih dari itu maka hendaklah atas persetujuan ahli waris dan dengan catatan tidak menyebabkan mudarat bagi ahli waris. Adapun kadar wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah: pertama, sebagian berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta miliknya. Kedua, sebagian ulama lain berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya.
Adapun wasiat menurut KHI kompilasi hukum Islam, yaitu sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang legal formal. Masalah wasiat dibahas secara khusus dalam KHI buku 2 bab 5 yang detailnya dapat dilihat di sini. Ringkasannya sebagai berikut. Pasal 194. 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pasal 195. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. 2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. 3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 4. Pertanyaan sebagaimana pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi di hadapan notaris. Pasal 196. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. 5. Hikmah wasiat. A. Sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 108. B. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan terutama bagi kerabat dan orang lain yang telah mendapatkan warisan. C. Sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturahmi.